serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima adalah pemaparan isi serta diskusi dan tanya jawab. Dan acara yang keenam adalah penutup. Baik, langsung saja marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Solha Mutiha. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengar? Kami persilahkan untuk Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya irsalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya hormati ini para speaker ya, yang keren luar biasa pada hari ini, yang akan membagikan tips-tips yang namanya sebagai awal ya, penerima beasiswa. Ini ada 2 mahasiswa yang memang sangat membanggakan bagi Ibu, karena memang Ibu tahu betul track record-nya, tahu betul kualitas akademiknya. Ini ada Mas Anang Kurniawan. Selamat siang Mas Anang. Sehat ya Mas Anang ya. Terus ada juga Mas Hakim Baihaqi. Mas Hakim, sehat Mas Hakim? Selamat siang Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi kebetulan 2 mahasiswa ini adalah mahasiswa ilmu politik begitu, yang
juga menjadi mahasiswa Ibu. Jadi Ibu tahu betul dari kualitas akademiknya. Dan ini nanti ada Mbak moderator juga yang tidak kalah berprestasinya. Mbak Dewi Nur Syahidah. Halo Mbak Dewi. Ini Halo Ibu. ya awal di bidik misi ya. Gitu. Nah, juga yang Ibu banggakan kelompok mahasiswa KKN yang sudah menginisiasi kegiatan yang memang sangat bermanfaat sekali ini. Sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang Ibu sayangi seluruh mahasiswa atau seluruh peserta yang ikut dalam webinar inspiring ini. Ibu hasil pantauan ini ada 60 peserta yang kalau laporan dari panitia ini diikuti oleh mahasiswa baru dan beberapa mahasiswa yang ada di penjuru fakultas gitu. Lengkap ya ini ya tadi ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir mengikuti webinar inspiring ini sehingga kita menjadi jamaah Zoom-nya begitu. Ya, karena memang keadaan, karena memang kondisi masih pandemik, maka beberapa kegiatan pun masih kita lakukan secara virtual. Dan sesungguhnya dengan keadaan yang seperti ini harus kita syukuri ya. Ada banyak nilai positif, ada banyak sekali kemanfaatan yang bisa kita dapat. Peserta dari rumah, dari penjuru daerah itu tanpa harus bertatap muka hadir langsung ke tempat acara, kita masih bisa mengikuti atau kita masih bisa menimba ilmu. Begitu ya. Nah, semoga hari ini ke depan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kesehatan, ya diberikan nikmat yang tiada tara untuk kondisi yang seperti sekarang ini. Sholawat serta salam semoga tetap terabadikan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di hari kiamah besok kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama saya selaku BPKKN mengapresiasi sekali atas inisiasi kegiatan yang sangat bermanfaat. Jadi memang mahasiswa KKN ini selain berkegiatan di masyarakat juga perlu mengadakan pendampingan ya, pendampingan kepada adik-adik, kepada mahasiswa UIN Wali Songo Semarang ini. Agar beberapa kendala atau permasalahan yang biasanya dialami oleh para mahasiswa baru, bahkan mahasiswa lama ya, yang terus meresahkan terkait dengan biaya misalnya, biaya perkuliahan, biaya pendidikan yang mau tidak mau harus kita akui bahwa memang biaya pendidikan sekarang ini mulai naik begitu ya, mahal begitu. Nah, dengan latar belakang, dengan kondisi perekonomian yang beragam, ya kan, mahasiswa yang bisa dikatakan bukan mayoritas ya, banyak juga yang berasal dari daerah pedesaan, begitu kan, yang agraria, begitu kan, karena negara kita begitu. Jenis pendidikan, jenis pekerjaan dari orang tua yang ini beragam mau tidak mau, memang memunculkan beberapa problem terkait dengan biaya. Namun saya melihat etos semangat ya, semangat belajar dari mahasiswa ini begitu sangat tinggi karena memang ada keinginan yang kuat untuk bisa memperoleh ilmu seluas samudra, untuk bisa memperbaiki nasib keluarga misalnya begitu kan, atau untuk bisa mencapai sebuah cita-cita yang memang sedari kecil sudah dilangitkan begitu. Nah,
anggapan bahwa kuliah itu mahal, kuliah itu merupakan impian yang sulit untuk dicapai, itu ternyata tidak benar juga. Karena apa? Ketika kita semua masuk ke dalam dunia pendidikan, waktu khususnya di kuliahan ini, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih, ya kan? Coba di kampus ini saja kita bisa menyebutkan ada banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh pihak kampus UIN Wali Songo Semarang, ya kan? Pak Rektor bahkan kemarin pada saat wisuda kemarin aja memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para hafidh-hafidhoh, gitu kan? Para hafidh-hafidhoh yang sudah hafal Quran, gitu. Diberikan beasiswa untuk bisa masuk ke kampus tanpa biaya, tanpa SPI, begitu ya. Tidak hanya hafal 30 juz, hafal beberapa juz, itu juga ada kriteria-kriteria tersendiri. Nah, ini adalah sebagai komitmen dari pimpinan dari kampus UIN Wali Songo untuk mencetak kader generasi penerus bangsa, dan memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak bangsa yang berprestasi ini untuk bisa mengenyam dunia pendidikan. Coba nanti kita akan melihat ada banyak sekali beasiswa yang tersedia, yang digelar, ya kan? Yang siapa saja bisa berkompetisi untuk mendapatkannya. Mas Hakim ini mendapatkan beasiswa apa, Mas Hakim? Saya bidik misi, Bu, tahun 2000. Bidik misi. Sama dengan Mbak Moderator ya, Mbak Dewi ya. Mas Anang, ini dari BI ya, Mas Anang ya? Iya, Bu. Oke, Ya, dari alhamdulillah. BI. Terus ada juga dari Jarum, ada juga dari Basnas, ada juga itu yang khusus untuk program tahfidz. Gitu. Nah, banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan. Namun, yang perlu kita catat adalah begini, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, itu tidak bisa dicapai hanya dengan cuma-cuma. Begitu kan? Perlu kerja keras, perlu komitmen yang sangat tinggi untuk bisa mencapainya, untuk memperolehnya. Nah, wong kalian saja misalnya ya, untuk bisa mendapatkan pacar begitu, itu aja kalian harus kerja keras kan, kerja keras, tenaga, biaya dan sebagainya. Apalagi untuk memperoleh sesuatu yang sangat mulia ini, yang tidak hanya membanggakan untuk diri sendiri, tapi juga untuk meringankan beban tanggung jawab dari orang tua, yang nantinya larinya kalian akan memperoleh masa depan yang cerah begitu, membawa sebuah kenikmatan tersendiri termasuk ilmu dan juga beberapa kesempatan berikutnya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah ketika teman-teman adik-adik mahasiswa ini sudah memperoleh beasiswa, tidak hanya berhenti pada oke, saya sebagai abdi dari bidik misi pada 1 semester ini sudah tidak sampai situ. Tetapi bagaimana caranya agar beasiswa itu bisa kalian pegang sampai akhir? Artinya apa? Ada trik, ada usaha-usaha lanjutan. Kalau misalnya nanti nilai akademik kalian atau IPK turun, ya secara otomatis nanti beasiswa itu bisa saja dicabut, ya enggak? Bisa kan? Nah, Ibu dulu pada saat kuliah juga memperoleh beasiswa prestasi. Kalau zaman dulu itu ini waktu S1 di Undip itu ada beberapa mahasiswa dari masing-masing prodi yang ketika IPK-nya itu berada di atas standar, itu bisa memperoleh. Gitu. Nah, alhamdulillah sampai akhir itu bisa mempertahankan nilai akademik Ibu, maka sampai semester akhir pun juga kuliahan itu di backup oleh beasiswa. Jadi uang
jajan dari orang tua itu saya gunakan ya atau bisa kita gunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa dijadikan supporting untuk penyemangat kita di dalam melakukan atau mencari ilmu tersebut begitu ya. Nah, untuk itu untuk segenap peserta nanti jangan berpaling sedikit pun dari acara yang super keren ini. Ya. Siapkan kertas, siapkan pulpen ya untuk dicatat ilmu, strategi, trik-trik yang akan disampaikan oleh para speaker. Termasuk nanti mencatat nomor telepon dari Mas Anang, Mas Haki dan Mbak Dewi ya. Mereka-mereka ini kelihatannya 3 itu masih jomblo gitu. Saking-sakingnya fokus kepada dunia akademik gitu. Sampai nggak sempat untuk memikirkan hal yang lain begitu. Nah, Mbak Hovifah nanti bisa menggali potensi-potensi yang ada untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, adik-adik semuanya, kalau dalam perkuliahan ini kita tidak hanya memikirkan pada proses tahapan akademik saja, tetapi yang perlu Anda pikirkan adalah ketika saya selesai studi di Prodi A, Prodi B, begitu, saya ini akan menjadi lulusan yang seperti apa, gitu ya. Nah, di UIN Wali Songo ini nanti akan ada reward khusus, ada penghargaan khusus. Apakah nanti Anda akan lulus dari UIN Wali Songo ini dengan menyandang ya atau menyandang predikat sebagai wisudawan terbaik dengan perolehan IPK terbaik begitu ya, IP terbaik begitu, atau Anda akan lulus dengan menyandang standar sebagai mahasiswa skripsi terbaik. Nah, itu di UIN Wali Songo lulus tidak hanya sekedar lulus sebagai wisudawan, tetapi ada beberapa gelar yang harus Anda perbutkan nantinya. Nah, sebagai mahasiswa terbaik atau sebagai skripsi terbaik itu juga nanti akan ada reward khususnya. Begitu ya, nanti ada kategori berapa uang saku yang akan Anda peroleh nantinya. Nah, dan tidak hanya berhenti di situ. Setelah lulus dari S1 misalnya, kalian juga nanti harus mempertanggungjawabkan keilmuan-keilmuan yang sudah Anda dapat. Syukur-syukur ya, nanti lulus dari sini bisa langsung melanjutkan studi lagi. Nah, studi di S2 di UIN Wali Songo itu juga akan digelar lagi. Banyak sekali beasiswa penghargaan yang bisa Anda dapatkan. Begitu. Jadi sekali lagi ini Ibu memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali untuk para penyelenggara ini. Dan harapannya mudah-mudahan setelah kalian mengikuti webinar Inspiring ini, 68, berarti minus saya ya, semua peserta yang ada di sini nantinya bisa juga mendapatkan kesempatan yang sama. Kalian semuanya bisa kuliah dengan biayai dari beasiswa ini. Amin, amin ya robbal alamin. Begitu. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk itu, mari kita buka webinar Inspiring ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya akhiri, ada pantun yang disampaikan oleh Pak Rektor. Ya, Mbok Jamilah jualan jamu. Sepanjang jalan membawa keranjang. Cintai dan banggalah dengan kampusmu. Raih masa depanmu yang gemilang. Itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pantunnya Bu sekali. Sukses ya untuk kalian semuanya ya. Lulus dari acara ini mudah-mudahan semua mendapatkan beasiswa ya.
Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Suripto. Assalamualaikum Mas Suripto. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukronillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, hadir kalian, mari sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua dapat lindungannya dan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah. Liridhoillah wa li syafaat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atufna wa maulidna wa maulana Muhammad wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Amsa dan ashab Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fini amahika masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama khili jalalika wa situl alam. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwat indal hisab. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi ya Allah wa akrimni bi nuril fahmi ya Allah. Waftah li abwabal ilmi ya Allah wa zaini bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawatas samawati wal ardi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari doa bersama kita dapat dimudahkan dalam menangkap pemahaman serta mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, tanya jawab webinar Inspiring oleh Saudara dan Hakim Bayhaqi yang akan dipandu oleh dari Dewi Nurjahid. Sebelumnya kita membacakan CV dari moderator. Sukses ya, selamat berwebinar ya semuanya ya. Ibu. Oke, ya sukses. Mas Anang, Mas Hakim berikan terbaik ya. Semua triknya disampaikan. Oke, sukses ya. Ibu undur diri dulu, enggak apa-apa ya. Oke, Bu. Baik. Iya, nggak apa-apa, Bu. Dengan tempat tanggal lahir Bengkayang 17 RT 4 RW 4 Dukuh Dayu Desa Tanjung Sekar Kecamatan Pucak Wangi Kabupaten Pati. Pendidikan formal MA Tarbiyatul Islamiyah dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Walisono Semarang prodi biologi. Organisasi yang telah diikuti anggota Kominfo HMJ Biologi 2020, PMII Rayon Sains dan Teknologi, anggota Divisi Tari UKM Genesa 2019, anggota KS Walasai 2020.
pengalaman yang telah volunteer PPAK UIN Wali Songo 2019, pelatihan desain grafis DEMA FST 2020, pelatihan kultur jaringan tumbuhan di Sasana Kultura UNES, dan kerja praktek di BI Simarak. Untuk prestasi yang terdapat, publikasi artikel kajian filosofis Revealed Knowledge di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, publikasi artikel keanekaragaman tumbuhan di sekitar mata air sumur gede Desa Tanjung Sekar, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, editor buku antologi puisi Sepatah Rapalan untuk Kau Baca karya Rizky Aprilianingsih, editor buku antologi puisi karya Rizky Aprilianingsih. Teman-teman yang ingin mencatat nomornya 0877 3530 6498. Sebelumnya mari kita sapa dulu Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Halo, bagaimana? Suaranya tidak terdengar, Mbak. Bagaimana kabarnya ini Mbak Dewi ini? Alhamdulillah baik. Ini teman-teman udah nggak sabar ini, ingin mendengar dari teman-teman. Baik, untuk selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Dewi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Pada beberapa waktu ke depan, saya akan membawakan webinar yang sangat menginspirasi, yaitu webinar mengenai beasiswa yang ada di UIN dengan tema Get Scholarship Reach Your Dream. Pada hari ini kita mempunyai dua materi yang sangat menginspirasi, yaitu Mas Ang Kurniawan dan Mas Hakim Baihaqi. Sebelumnya, yang kita tahu bahwa beasiswa merupakan tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Nah, di UIN sendiri terdapat berbagai macam beasiswa, di antaranya yaitu beasiswa bidik misi, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa prestasi, beasiswa Jarum, dan lain sebagainya. Pemateri yang pertama kita adalah Mas Anang Kurniawan. Kan saya membacakannya terlebih dahulu. Mas Anang Kurniawan ini merupakan mahasiswa politik UIN Wali Songo Semarang yang lahir di Wonosobo pada tanggal 5 Agustus 1999. Beliau tinggal di Dusun Kejoran RT 22 RW 55 Desa Somogede, Wadas Lintang, Wonosobo. Untuk pendidikan formalnya, beliau bersekolah di SMA Negeri 1 Wadas Lintang dan sekarang menempuh pendidikan S1 Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Untuk pendidikan non-formal, ada sekolah politik, Cold Yole Political Academy, pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Kemudian untuk pengalaman organisasi, wah ini banyak sekali ya. Beliau mengikuti OSIS SMA Negeri 1 Wadas Lintang sebagai Kepala Bidang Organisasi, DA SMA Negeri 1 Wadas Lintang, Kepala Bidang Kerjasama, Lulus Berbagi, Relator Gerakan Lulus Berbagi, PMII Rayon Visip menjadi Ketua Almapaba, HMJ Ilmu Politik menjadi Wakil Ketua, dan Genbi Semarang Komsat UIN Wali Songo menjadi Ketua Komisariat. Untuk prestasi dan delegasi ada juara 1 orasi aksi Orsenik UIN Wali Songo, semifinalis lomba debat FISIP UIN Wali Songo,
Finalis LKTI Universitas Brawijaya, Delegasi Forum Himpunan Mahasiswa Politik Jateng DIY, Delegasi Pembukaan Festival Batik Nusantara, dan panelis leadership Camp Nasional. Untuk kepanitiaan, ada penanggung jawab Genbi Peduli Lansia 2020, PC Penukaran UPK 75, Perkap Capacity Building 2020, Ketua Panitia Beda Budaya GLB, Koordinator Lapangan Genbi Tanam Mangrove 2020, dan Operator E-Learning PBAK UIN Wali Songo 2020. Untuk nomor teleponnya mungkin dicatat. 432. Izinkan saya menyapa dulu Mas Anang Kurniawan. Halo Mas Anang Kurniawan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung ke CV pemateri yang kedua. Materi yang kedua adalah Mas Hakim Baihaqi. Izinkan saya membacakan CV-nya. Beliau lahir pada bernama lengkap Hakim Baihaqi, lahir di Grobogan pada tanggal 25 Agustus tahun 2000. Sekarang tinggal di Desa Ngroto, RT 4 RW 4, Kecamatan Bubuk, Kabupaten Grobogan. Sekarang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman organisasi HPMII, Rayon Visden, UKMU, Aniswa. Untuk pendidikannya MTS YSPA Yaspato dan UIN Wali Songo Semarang. Atau hidup, lakukanlah sekarang untuk masamu yang lebih baik. Untuk nomor teleponnya mungkin bisa 045 073. Izinkan saya menyapa dulu pemateri yang kedua. Assalamualaikum Mas Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Hakim kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mungkin di situ terkendala jaringan ya Mbak Dewi. Iya, di sini sinyalnya agak susah Mas. Langsung saja saya lanjutkan. Dari para peserta mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Mas Anang dan Mas Hakim. Bagaimana Mas Anang, apakah sudah masuk kembali ke ruang Zoom? Ya, halo Mbak Dewi, apakah bisa terdengar? Alhamdulillah sudah bisa terdengar. Baik, langsung saja untuk mungkin dari Mas Anang dan Mas Hakim, apa saja sih beasiswa di UI Songo tadi? Sangat ya, mungkin bisa dikan ke teman-teman Masuk, saya di sini bersama Mas Anang ingin sedikit menjelaskan terkait beasiswa apa saja yang ada di Mas Anang. Maaf Mas Anang, saya masuk terlebih dahulu. Sepertinya Mas Anang masih terkendala jaringan ya. Ya, di sini di UIN Wali Songo ada 6 beasiswa yang teman-teman generasi 2021 bisa pantau perkembangannya seperti itu. Yang menjadi
fokus kita sebagai pemburu beasiswa itu adalah deadline yang ada di beasiswa tersebut. Mungkin di sini bisa saya sebutkan beasiswa yang pertama di UIN Walisongo, beasiswa prestasi. Nah, kita harus tahu beasiswa prestasi itu dibukanya kapan? Semester 1 atau semester 2, semester ganjil atau semester genap, seperti itu. Kapan jangka waktu pendaftarannya itu yang setiap kali sebagai mahasiswa pemburu beasiswa harus diperhatikan. Ketika kita sakit, ya sudah momentum tersebut atau kesempatan tersebut. Jadi kunci yang pertama untuk teman-teman semua perhatikan. Di Walisongo ada beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini per fakultas itu biasanya menyediakan beberapa kuota, tergantung seberapa banyak mahasiswa yang ada di fakultas tersebut. Seperti saya di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di FISIP kan ada 2 prodi. Pada program studi ada ilmu sosiologi, kuotanya 3-4 orang. Kemudian di ilmu politik sama juga 3-4 orang, tergantung banyaknya mahasiswa yang ada di program studi tersebut. Ini teman bisa catat, beasiswa prestasi ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dan semester 4 karena pembukaan beasiswa prestasi ini itu dibuka ketika awal semester genap. Jadi mungkin kalau sekarang ini kan masih semester 1 nih teman-teman maba itu semester 1, kemudian saya, Mas Anang, Mbak Dewi itu kan semester 7. Ini belum ada pembukaan beasiswa prestasi karena beasiswa prestasi ini ada semester 2. Nah, ini yang harus diperhatikan. Teman-teman sebagai pemburu beasiswa itu jangan lengah. Karena ini momentum kita sebagai mahasiswa untuk mencari keringanan tentunya. Nah, beasiswa prestasi ini biasanya dilihat dari track record kita. Ketika kita punya track record baik, mungkin dari prestasi kita pernah memenangkan kejuaraan, biasanya itu minimal tingkat kabupaten punya sertifikat tingkat kabupaten, kemudian bisa kita masukkan. Atau ya, IPK kita itu masih di atas 3,5, itu bisa kita daftarkan untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa prestasi. Kemudian di UIN Walisongo itu ada yang namanya beasiswa unggulan. Ya, Mas Anang, beasiswa unggulan. Mungkin saya cek dulu mikrofon dari Mas Anang sudah bisa beragam. Halo Mas Hakim, ya betul apa yang tadi dikatakan Mas Hakim, bahwasanya di UIN Walisongo itu ada yang namanya beasiswa unggulan. Tapi beasiswa unggulan itu dari Kemendikbud, siapapun dari mahasiswa UIN Walisongo itu bisa mendaftarkan gitu. Biasanya untuk waktu pendaftarannya sendiri itu hampir bersamaan dengan waktu pendaftaran dari KIP atau bidik misi. Begitu Mas Hakim. Iya, menyambung apa yang dikatakan Mas Anang. Terima kasih, sangat jelas sekali Mas Anang. Mungkin sudah membaik jaringan di situ. Ya, beasiswa unggulan ini nanti itu beriringan dengan beasiswa bidik misi, karena ini beasiswa bidik misi kan nanti saya jelaskan terkait beasiswa bidik misi. Ini terkait beasiswa unggulan terlebih dahulu. Beasiswa unggulan itu biasanya dibuka pada bulan September, awal September, pertengahan September, pokoknya di bulan-bulan September. Nah, kan itu di awal-awal. Nah, ini teman-teman maba itu kan masuk di bulan PPAK di bulan Agustus. Nah, bisa banget nih. Habis ini teman-teman bisa langsung pantau beasiswa apa saja yang sekiranya deadline-nya itu sudah di depan mata kita. Nah, kita sebagai pemburu beasiswa harus sigap dalam hal-hal seperti ini. Kemudian, ada tadi habis beasiswa unggulan, ada beasiswa Bank Indonesia. Nah, ini bidangnya Mas Anang. Saya kok rasa-rasanya tidak berani untuk menyampaikan. Moga Mas Anang jenengan awak.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore para peserta. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru di kampus pergerakan Unwali Songo Semarang. Dan tentunya apa yang dikatakan Mas Hakim tadi, bahwasanya saya harus menjelaskan beasiswa Bank Indonesia, itu tidak masalah karena memang itu bidang saya begitu. Sebelumnya saya terima kasih Mas Hakim tadi udah menjelaskan beberapa beasiswa mulai dari bidik misi sama beasiswa unggulan. Baik teman-teman, jadi beasiswa Bank Indonesia merupakan salah satu beasiswa yang ada di Unwali Songo Semarang. Apa yang dikatakan Pak Wakil Rektor kemarin di PPAK hari ketiga kalau tidak salah terkait dengan penjelasan beasiswa. Beasiswa Bank Indonesia merupakan salah satu beasiswa yang dikatakan nominalnya cukup tinggi dan bergengsi gitu loh. Beasiswa ini diberikan dari Bank Indonesia kepada para mahasiswa yang tentunya memiliki prestasi, indeks prestasi tinggi, keakademikan yang bagus, serta memiliki beberapa organisasi yang pernah diikuti. Karena bagaimanapun juga dari Bank Indonesia itu tidak cuma-cuma memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Gitu. Nah biasanya beasiswa Bank Indonesia itu dibuka mulai dari awal tahun. Tapi rentang beberapa tahun ke belakang, mulai dari tahun 2020, 2021 itu jadwal pembukaan pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu terkadang tidak menentu. Ada yang dibuka bulan Februari, ada yang dibuka bulan Maret, bahkan sampai bulan Mei gitu. Tergantung kebijakan dari kantor wilayah masing-masing daerah. Nah, di UIN sendiri beasiswa Bank Indonesia itu masuk di kategori reguler. Sebenarnya di Bank Indonesia itu ada dua kategori. Pertama adalah beasiswa Bank Indonesia reguler yang alhamdulillah saya dapatkan. Kemudian ada juga beasiswa unggulan, beasiswa Bank Indonesia unggulan. Bedanya beasiswa Bank reguler sama beasiswa Bank Indonesia yang unggulan, yang pertama adalah terkait dengan persyaratan. Tentu persyaratan antara beasiswa reguler itu hampir sama dengan pendaftaran beasiswa lain kayak misalkan bidik misi, prestasi atau yang lain. Sedangkan yang beasiswa unggulan itu pendaftarannya sama persyaratannya itu lebih dikatakan lebih sulit, yang enggak banyak juga gitu. Terus nominalnya antara beasiswa reguler sama beasiswa yang unggulan dari Bank Indonesia juga berbeda. Untuk yang unggulan itu biasanya besaran biaya yang diberikan dari Bank Indonesia kepada mahasiswa adalah 2 kali lipat dari biaya beasiswa reguler yang diterima gitu. Nah, di beasiswa Bank Indonesia sendiri tentu tidak hanya biaya yang kita dapatkan untuk menunjang perkuliahan, ada beberapa pelatihan soft skill, terus ada kegiatan leadership camp, capacity building, terus ada kegiatan baik itu di tingkat regional maupun nasional, dan tentunya di apa yang saya rasakan selama ini mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu sangat-sangat bermanfaat bagi diri saya. Begitu Mas Hakim. Baik, terima kasih Mas Anang. Sedikit jelas terkait beasiswa Bank Indonesia yang tadi sudah dijelaskan Mas Anang, teman-teman. Nah, ini saya menyinggung terkait beasiswa tadi. Mana saya scroll dulu. Beasiswa unggulan. Di beasiswa unggulan kan ini kaitannya dengan beasiswa bidik misi. Nah, saya selaku mahasiswa saya selaku mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi itu yang saya rasakan itu bisa sangat membantu dari segi finansial untuk biaya pendidikan sendiri. Kemudian selain biaya pendidikan di bidik misi juga diberikan yang namanya living cost. Nah, selain kalian itu gratis selama 1-8 semester, itu kalian juga diberi untuk biaya hidup. Nah, untuk per bulannya berapa nanti teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya bidik misi. Saya mungkin ya nanti kalau ada yang tanya, Mas berapa jumlah nominal, saya sebutkan, tapi nanti. Nah, itu selama semester 1 hingga semester 8 itu diberi membayar hanya untuk tidak membayar, tapi itu sudah dibayarkan dari pemerintah, dari ya. Ya seperti itu.
Nah, untuk pembukaan sendiri, beasiswa bidik misi itu ada di pertengahan semester 1. Nah, ini yang dulu saya hampir terlewat, teman-teman. Saya sudah diingatkan bahwasanya setelah kamu PBAK, pokoknya pantau terus informasi tentang beasiswa bidik misi. Ini pesan yang diberikan dari kakak saya. Bidik misi harus kamu pantau, pokoknya jangan sampai terlewat. Nah, soalnya apa? Saya berangkat dari mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu, ingin berkuliah, ingin sekolah melanjutkan di perguruan tinggi, dan kemudian ada pandangan bahwasanya ada nih beasiswa yang meringankan mahasiswanya awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Yang penting mahasiswanya itu aktif, bisa mempertahankan prestasi, atau lebih bisa meningkatkan prestasinya. Itu ada yang namanya beasiswa bidik misi yang menjamin mahasiswanya dari awal sampai akhir perkuliahan itu. Nah, itu yang menjadi motivasi terbesar saya. Kenapa saya tetap bertahan di perkuliahan UIN Wali Songo Semarang. Sebenarnya dari rumah itu sudah dipesan oleh ibu dan bapak saya bahwasanya kuliah itu perlu biaya. Kuliah itu biayanya tidak sedikit. Nah, tapi saya itu memberikan motivasi bahwasanya nanti di sana ada beasiswa, jangan khawatir. Nah, ketika pengumuman UKT itu, ini saya beritahu UKT saya keluar, yang pertama kali saya lihat itu nolnya itu ada berapa. Bukan seperti itu, Mas Anang. Ketika kita melihat UKT yang muncul di dalam website UIN, itu nolnya itu ada berapa. Karena sebelum ini saya tanya-tanya ke teman-teman, itu ya pokoknya nol itu orang akeh gitu. Ternyata saya lihat yang di depan kok angka 5, kemudian di belakangnya ada 000 sebanyak 6. Kaget Mas Anang. Saya lapor, Pak, ini UKT saya sebesar 5.890.000, hampir 6 juta. 1 semester 6 bulan. Nah, Pak, 6 bulan ini 6 juta. Terus pundi Pak, pripun kuliah. Intinya seperti itu. Nah, tapi ya yang namanya orang tua ingin melihat anaknya itu berjaya ya, itu tetap memberikan motivasi. Mohon maaf, saya masih terdengar. Ya, terdengar Mas Hakim. Nah, seperti itu ya, namanya orang tua itu ingin melihat anaknya itu senang gitu, senang dalam artian dapat sukses di masa depan. Nah, itu kemudian yang memberikan motivasi, pokoknya tetap lanjut ini UKT 6 juta lah ya Rapopo tetap dibayar, kemudian nanti di pertengahan semester 1 itu ada pembukaan beasiswa misi. Nah, dibekali dari madrasah, saya itu di MA, di MTS itu sudah memegang yang namanya Kartu Indonesia Pintar, dan di situ salah satu persyaratan mendaftar beasiswa bidik misi itu mahasiswa yang punya Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu saya mulai terbuka lagi, pokoknya nggak apa-apa ini masuk, saya pegang Kartu Indonesia Pintar, nanti tak masukkan menjadi syarat masuk untuk mahasiswa penerima bidik misi. Nah, di situ saya mulai tenanan, istilahnya tenanan, saya kejar, saya pantau terus deadline per deadline, itu kan jangkanya sedikit-sedikit teman-teman, seminggu atau beberapa hari untuk pemberkasan, kemudian nanti ada tahap wawancara, ujian tertulis, kemudian wawancara, sampai akhirnya itu nanti ada pengumuman. Nah, di situ orang tua saya ini yang menjadi rasa bersalah saya ketika nanti tidak bisa membahagiakan mereka. Nah, itu maaf. Di rumah itu ada sapi satu, kemudian waktu hari raya Idul Kurban itu dijual.
Nah, saya tidak tahu ternyata uang UKT saya itu dibayarkan dari uang sapi tersebut. Kemudian saya ya, itu yang menjadi tekad saya, pokoknya ini beasiswa harus saya raih. Kalau nggak raih ya, semester depan saya harus membayar pakai apa. Itu alhamdulillah proses demi proses dan akhirnya keterima sebagai mahasiswa penerima bidik misi. Itu mulai dari semester 1 sampai semester 8 saya terbebas dari UKT yang sebesar itu. Bisa teman-teman bayangkan 5,8 juta atau bisa dikatakanlah hampir 6 juta selama 8 semester saya tidak membayarnya akhirnya. Kemudian ada living cost juga yang diberikan. Itu dari beasiswa bidik misi. Teman-teman bisa catat pertengahan semester 1 itu pembukaan beasiswa bidik misi. Bisa dipantau di linknya bidik misi di bidikmisi.walisongo.ac.id. Seperti itu. Silakan Mas Anang jika ingin menambahkan terkait mungkin memotivasi teman-temannya. Baik, terima kasih Mas Hakim. Saya kok malah kayak jadi pendengar setianya dari Mas Hakim sendiri ya tadi bercerita itu. Sangat memotivasi bagi teman-teman tentunya. Apa yang dirasakan Mas Hakim sebenarnya hampir sama dengan yang dirasakan saya. Jujur saya dulu setelah lulus sekolah itu masih bimbang antara mau kuliah atau tidak. Karena satu tantangan ketika saya masuki dunia perkuliahan adalah terkait dengan biaya. Jujur saya sama Mas Hakim sama-sama dari golongan menengah ke bawah bukan menengah ke atas. Tentunya terkait dengan kendala biaya pasti agak berat ketika tidak mampu membayar uang perkuliahan itu. Saya pribadi sebenarnya salah satu orang yang pengen banget sebenarnya dari awal itu mendapatkan beasiswa. Itu saya buktikan apapun beasiswa yang ada di UIN Walisongo Semarang itu hampir saya ikuti semua. Mulai dari bidik misi, saya juga sudah lolos sampai tahap wawancara, tinggal pengumuman antara iya atau tidak, tapi memang belum rezekinya. Terus ada beasiswa Jarum pernah saya ikuti, lolos sampai tahap 2. Namun saya tidak lanjutkan dan ada beberapa pertimbangan yang harus saya pertimbangkan. Terus ada beasiswa prestasi juga pernah saya ikuti, terus beasiswa Basnas juga pernah saya ikuti, dan di detik-detik terakhir ketika saya sudah berpikir mungkin memang belum ada rezekinya untuk mendapatkan beasiswa, ada kesempatan lain di beasiswa Bank Indonesia. Ya sebenarnya tidak kepikiran untuk mendaftar karena ada arahan dari teman satu kos yang kebetulan mendapatkan beasiswa BI, akhirnya tertarik dan alhamdulillah rezekinya untuk mendapatkan beasiswa ini. Itu Mas Hakim. Moga Mbak moderator bisa dipimpin langsung lagi. Dari tadi kami yang banyak bicara itu. Baik, terima kasih dari Mas Ana dan Mas Hakim atas jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Perjalanan dari Mas Anang dan Mas Hakim dalam mendapatkan beasiswa yang tentunya tidak mudah. Mungkin yang menjadi pertanyaan dari teman-teman adalah gimana sih caranya mendapatkan beasiswa, mungkin contohnya Bank Indonesia dan bidik misi itu gimana sih caranya? Mungkin boleh dibagi ceritanya dari Mas Anang dulu. Silakan. Baik, tidak elok rasanya kalau saya hanya menyebutkan persyaratan terkait dengan pendaftaran beasiswa Bank Indonesia, tapi bisa mungkin pengalaman beasiswa yang pernah saya daftar akan saya sampaikan apa saja sekiranya persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman persiapkan ketika kalian akan mendaftarkan beasiswa. Nanti terkait dengan bidik misi ada ahlinya sendiri dari Mas Hakim. Saya mulai saja dari beasiswa prestasi ya. Teman-teman, beasiswa prestasi yang ada di UIN Walisongo Semarang itu diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi, baik secara prestasi non akademik maupun akademik. Besaran biaya beasiswa prestasi, setahu saya itu sekitar 2 juta. 2 juta itu pun diberikan dalam 1 kali periode. Artinya 2 juta itu tidak diberikan 1 bulan kah atau 1 tahun kah, tidak, tapi selama pembukaan 1 periode. Teman-teman ketika mendapatkan beasiswa itu diberikan biaya sebesar 2 juta. Adapun persyaratan-persyaratan yang bisa teman-teman siapkan mulai dari fotokopi KTM atau kartu tanda mahasiswa, terus fotokopi pembayaran registrasi
kuliah, pembayaran UKT, terus surat keterangan perlakuan baik dari fakultas, dan juga surat tidak menerima beasiswa dari pihak lain. Karena bagaimanapun juga salah satu prinsip beasiswa yang ada di UIN adalah ketika teman-teman mendapatkan satu beasiswa, maka teman-teman tidak berkenankan mendapatkan beasiswa lain. Kemudian ada beasiswa TAFIS. Beasiswa TAFIS seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Shola tadi di opening speech, bahwasannya teman-teman ketika ingin mendapatkan beasiswa ini, setidaknya teman-teman memiliki kualitas dalam menghafal Al-Quran. Berapapun juz yang teman-teman sudah hafalkan, nanti ketika ada pendaftaran beasiswa TAFIS, silakan mendaftar saja. Karena di UIN Wali Songo Semarang itu ada beberapa kategori, misalkan hafal berapa juz, teman-teman mendapatkan biaya berapa, hafal berapa juz, teman-teman mendapatkan biaya berapa, itu ada tingkatannya. Kemudian ada beasiswa Basnas. Nah, beasiswa Basnas itu beasiswa yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional, terutama oleh Basnas wilayah Jawa Tengah. Nah, besarannya itu hampir sama dengan beasiswa bidik misi. Hanya saja perbedaan antara bidik misi sama Basnas itu terletak pada pendaftaran. Teman-teman ketika mendaftar beasiswa bidik misi tadi, apa yang disampaikan Mas Hakim, itu kan bisa dipersiapkan mulai dari awal semester ya Mas Hakim. Kalau tahun lalu bidik misi itu diganti dengan KIP kalau tidak salah ya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, besarannya yang diberikan itu adalah sebesar 3.500.000 selama satu semester. Nah, sama dengan kayak bidik misi, diberikan selama 8 semester atau sampai semester 8. Setelah itu kita tidak bisa mendapatkan lagi. Kemudian ada beasiswa BI. Nah, beasiswa BI seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa syarat yang bisa teman-teman persiapkan. Sebenarnya hampir sama syaratnya apa yang kayak saya sebutkan tadi, mulai dari fotokopi KTM, fotokopi perkelakuan baik, terus fotokopi kartu keluarga, terus ada piagam-piagam prestasi, terus ada motivation letter. Nah, ini motivation letter ini yang membedakan syarat pendaftaran beasiswa BI dengan beasiswa lain. Kemudian ada juga beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum sebenarnya kategorinya sama kayak beasiswa Bank Indonesia, nominal besarannya pun sama, 1 juta setiap bulan, dan kegiatan-kegiatannya juga hampir sama antara beasiswa Jarum sama beasiswa Bank Indonesia. Gitu Mas Hakim. Monggo Mas Hakim terkait dengan bidik misi bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mas Anang. Cukup jelas ya yang disampaikan Mas Anang tadi. Ampun Mbak, beasiswa bidik misi itu diberikan mulai dari semester 1 hingga semester 8. Nah, karena semester 1 itu karena pembukaan beasiswa bidik misi itu ada di pertengahan semester 1, otomatis teman-teman semua, saya atau Mas Anang tadi itu membayar untuk semester 1 terlebih. Misal saya terkena UKT sebesar 5.890.000. Nah, saya harus membayar UKT pertama saya semester 1. Kemudian nanti setelah itu ketika saya mendapatkan manfaat dari beasiswa bidik misi semester 2 sampai semester 8, saya akan dibiayai dari beasiswa bidik misi. Untuk persyaratan beasiswa bidik misi itu yang tentunya karena tadi sudah disebutkan Mas Anang terkait bidik misi itu diubah namanya menjadi beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu yang pertama teman-teman harus memiliki yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini bisa didapatkan teman-teman mendaftar atau biasanya kalau di desa teman-teman itu ada yang namanya apa ya, kader di tingkat desa, kemudian dinaikkan ke desa, kemudian dinaikkan lagi, nanti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Nah, saya sebutkan secara rinci. Yang pertama, calon peserta yang ingin mendaftar bidik misi itu lulusan SMA tahun kemarin atau tahun ini. Jadi teman-teman yang lulusan tahun 2020 itu juga bisa mendapatkan beasiswa bidik misi, apalagi yang tahun 2021. Nah,
Kemudian untuk teman-teman yang tahun 2019 kok baru mendaftar kuliah dan sekarang menjadi maba. Nah, mohon maaf, bidik misi tidak bisa di persyaratan bidik misi itu tidak bisa untuk menjadi calon penerima beasiswa bidik misi. Nah, kemudian lulusan usia maksimal pada saat pendaftaran bidik misi itu 21 tahun. Nah, dibuktikan teman-teman harus melampirkan akte kelahiran yang dilegalisir oleh camat atau lurah setempat. Kemudian tingkat pendidikan orang tua itu nanti juga menjadi menjadi pertimbangan dari panitia bidik misi. Kemudian mengisi formulir permohonan permohonan atau borang pendaftaran bidik misi. Kemudian menyarat KTP orang tua dari calon mahasiswa, kemudian fotokopi KTP dari mahasiswa sendiri. Nah, ketika teman-teman punya jam kesmas, kemudian teman-teman yang di rumah, saya tegaskan terlebih dahulu, beasiswa bidik misi ini jelas tertera bahwasanya beasiswa ini, KIP ini, beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Mohon maaf, untuk keluarga yang tidak memiliki finansial yang lebih untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Nah, saya dan Mas Anang itu satu server. Saya ilmu politik, Mas Anang juga ilmu politik. Kita pertama mendaftar di beasiswa bidik misi. Nah, kemudian Mas Anang bisa mendengar suara saya? Nah, kita mendaftar bidik misi itu bareng, teman-teman. Kita mendaftar di bidik misi bareng, kemudian tahap sampailah kita di tahap akhir, yaitu tahap wawancara. Wawancara bidik misi di Indonesia itu menggunakan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Nah, di situ kita wawancara, kemudian tinggal menunggu hasil. Nah, seperti yang dikatakan Mas Anang, beasiswa yang pertama kali dicoba Mas Anang dan dicoba saya itu beasiswa bidik misi, karena itu adalah beasiswa yang ada di awal-awal perkuliahan. Seperti teman-teman ini yang maba semester 1 baru masuk, nah nanti bisa dipantau setelah ini ada informasi pembukaan beasiswa bidik misi. Nah, itu kita coba. Saya sama Mas Anang coba. Nah, ketika pengumuman, alhamdulillah saya lolos, kemudian Mas Anang belum berkesempatan mendapatkan manfaat dari beasiswa bidik misi. Nah, dari situ saya sudah tercover dari bidik misi, kemudian tidak melirik kanan kiri lagi untuk melihat beasiswa yang lain. Nah, berbeda cerita dengan Mas Anang yang disebutkan Mas Anang tadi. Mas Anang mencoba beberapa beasiswa sudah disebutkan tadi dari Basnas, kemudian beasiswa apa tadi Mas Anang? BI yang terakhir itu ya beasiswa unggulan juga dia coba, prestasi dia coba. Nah, karena apa? Ketika mahasiswa itu sudah mendapatkan satu beasiswa, itu tidak bisa mendapatkan beasiswa yang lain. Nah, maka dari itu Mas Anang masih mencoba yang lain untuk mendapatkan beasiswa. Yang terakhir, alhamdulillah Mas Anang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Walaupun kalau disebutkan nominalnya itu sebenarnya lebih besar yang diterima Mas Anang daripada saya. Dari 2 periode pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Kita mendapatkan manfaat dari beasiswa masing-masing. Saya dari bidik misi, Mas Anang dari beasiswa Bank Indonesia. Kemudian dilanjutkan persyaratan itu fotokopi ijazahnya dilegalisir, kemudian fotokopi nilai ujian akhir nasional dan lain-lain itu bisa teman-teman baca sendiri di link yang saya sebutkan tadi di bidikmisi.walisongo.ac.id. Itu sudah sangat jelas di dalam. Baik, mungkin itu jawaban dari Mas Anang dan Mas Hakim. Apakah masih ada tambahan? Saya kira kita nanti masuk ke sesi tanya jawab saja, Mbak, untuk tahu apa yang
ada di benak teman-teman semua, kemudian kita nanti bisa menjawab. Takutnya apa yang kita sampaikan ternyata berbeda dengan keinginan yang seharusnya didengar teman-teman. Monggo Mbak Dewi bisa dilanjut. Baik, terima kasih untuk periode dari masing-masing beasiswa sendiri mungkin juga menjadi pertanyaan dari teman-teman ya, Mas Agim dan Mas Anang. Mungkin bisa diberitahu kepada teman-teman berapa lama sih periode dari mungkin beasiswa Bank Indonesia atau bidik misi gitu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Sebenarnya kalau teman-teman sama Mbak Dewi cermati tadi terkait dengan periode sudah disinggung, tapi kembali lagi saya tegaskan, untuk periode beasiswa bidik misi itu adalah 4 tahun atau 8 semester. Betul ya Mas Hakim? Untuk beasiswa Bank Indonesia itu adalah 1 tahun. Tapi di beasiswa Bank Indonesia kita diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia selama 2 tahun atau 2 periode. Dan alhamdulillah mohon doanya teman-teman juga, insya Allah ini juga dari UIN sendiri sudah membuka pendaftaran kemarin dan tinggal menunggu hasil pengumuman, dan saya juga termasuk bagian dari yang menunggu pengumuman tersebut. Begitu Mbak Dewi. Ya, Mas Anang, dan terima kasih. Untuk mungkin bisa diberitahu juga kepada teman-teman semua berapa sih uang saku yang didapatkan dari Mas Anang dan Mas Hakim selama memperoleh beasiswa. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Untuk beasiswa bidik misi nanti untuk kita terfokus di dua beasiswa terlebih dahulu ya, karena saya penerima manfaat beasiswa bidik misi, kemudian Mas Anang Bank Indonesia, saya menjelaskan terkait bidik misi. Bidik misi itu tadi yang disebutkan dari semester 1 sampai semester 8 itu kita diberi keringanan tidak membayar UKT. Nah, walaupun tadi di semester 1 UKT saya tertera 5.890. Nah, mulai semester 2 saya sudah tidak membayar UKT selama 8 semester. Nah, karena apa? Ketika saya mendapatkan beasiswa ini, UKT saya tercover dari biaya yang diberikan bidik misi. Itu sebesar 1 semester 6.600.000. Selama 6 bulan itu mahasiswa penerima bidik misi mendapatkan 6.600.000. Nah, kemudian secara sistem itu penerima bidik misi UKT-nya yang tadi sebesar 5.800.000 atau berapapun itu, mungkin ada yang 7 juta, ada yang 4 juta, ada yang 3,5 juta, itu secara otomatis sistem mahasiswa penerima bidik misi UKT diubah menjadi 2.400.000. Misal di UIN Walisongo itu ada 250 penerima bidik misi pada tahun 2018. Mereka kan memiliki nilai atau nominal UKT yang berbeda-beda. Nah, ketika mereka mendapatkan beasiswa bidik misi, mendapatkan kuota tadi, itu UKT mereka berubah menjadi 2.400.000. Nah, dari uang yang tadi sebesar 6.600.000 itu dipotong 2.400.000 untuk UKT dan sisanya diberikan untuk living cost. Berarti ada sisa 4.200.000. 4.200.000 digunakan untuk biaya hidup selama 1 semester. Seperti itu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sudah memiliki banyak pertanyaan ya dari penjelasan Mas Hakim dan Mas Anang tadi. Sepertinya cukup menambah pengetahuan dari kita semua. Baik, teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan atau
bisa melalui open mic, namun harus melakukan raise hand terlebih dahulu agar bisa saya persilahkan. Mohon maaf Mbak Dewi, tadi terkait dengan nominal sebelum saya sebutkan tadi. Oh iya, baik Mas Anang. Baik, mohon maaf teman-teman, ini bukan maksud saya membanggakan diri saya mendapatkan biaya sebesar berapa, tapi memang pada kenyataannya beasiswa yang saya terima dari Bank Indonesia per kategori itu beda-beda. Pertama, untuk kategori reguler yang diterima di Unwali Songo Semarang itu kisarannya ada pada 10 sampai 12 juta per tahun. Untuk yang unggulan itu yang mendapatkan adalah Undip itu sebesar kalau tidak salah rentang 20 sampai 22 juta per tahun. Gitu, Mbak Dewi. Tapi teman-teman di sini nanti jangan beranggapan saya pengen ikut daftar beasiswa biar dapat uang 10 sampai 12 juta, 20 sampai 20 juta. Jangan. Yang penting teman-teman nanti komitmen niat teman-teman mendapatkan beasiswa nanti itu bukan perkara pengen dapat uang. Uang bagi diri saya adalah bonus. Yang penting teman-teman nanti bisa menikmati setiap proses yang ada di komunitas beasiswa baik di Bank Indonesia maupun di Bidik Misi, Jarum dan yang lain-lain. Terima kasih Mas Anang. Ini mungkin teman-teman masih ketik pertanyaannya di kolom sambil menunggu pertanyaannya terkirim kepada saya. Saya juga beasiswa mana sih yang mungkin paling banyak uang sakunya seperti itu? Silakan dijawab Mas Anang. Baik. Mungkin. Kita pakai hitung-hitungan aja ya. Kalau hitung-hitungan per tahun atau perhitungan selama ya, tentu yang paling banyak kalau per periode ya itu ada di beasiswa Bank Indonesia sama beasiswa Jarum. Tapi kalau besarannya dihitung per selama kuliah, tentu yang paling banyak adalah beasiswa Bidik Misi sama beasiswa Basnas. Gitu Mbak Dewi. Betul ya Mas Hakim? Iya betul sekali Mas Anang, karena bidik misi itu beasiswa jenjangnya dari semester 1 sampai semester 8. Seperti kita ini kuliah tidak mengeluarkan biaya, tetapi kita ini malah diberi uang saku seperti itu. Ya itu sepertinya dia mau bertanya. Terima kasih. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya, sekali lagi silakan dikirim ke kolom chat atau raise hand terlebih dahulu agar bisa saya persilahkan. Dari Ozin Asrori, izin tanya Kak, baik silakan mau pakai open mic atau chat ya ini? Sudah ada pertanyaan dari Mas Ozin Asrori. Izinkan saya membacakan pertanyaannya. Apakah ketika sudah menerima beasiswa ada kemungkinan beasiswa itu dicabut? Mungkin bisa dijawab dari Mas Hakim atau Mas Anang. Silakan Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi. Nah, saya juga melihat dari Kak Zulfa Laila, pertanyaannya apa ini? Mohon maaf tadi siapa yang tanya? Dari Kak Ozin, Mas Hakim. Oh, Kak Ozin. Terkait punishment ketika ada pelanggaran kemudian penerima beasiswa itu bisa dicabut. Itu sangat sangat menjadi perhatian bersama ketika kita sudah
menerima satu manfaat beasiswa. Di beasiswa bidik misi sendiri yang menjadi kunci ketika kita harus mempertahankan beasiswa yaitu terkait IP kita harus di atas 3,5. Nah, ketika IP kita masih di atas 3,5 kita aman. Ketika kita turun IP di bawah 3,5, nah itu nanti ada SP turun 1. Kenapa ada surat masuk dari Pak Wakil Rektor 1? Kenapa prestasi kita menurun? Kemudian kok sampai 3 kali kita tidak bisa mempertahankan IP kita di atas standar atau bisa dikatakan cum laude, nah, nanti kita mendapatkan pencabutan manfaat beasiswa. Nah, kemudian sekalian saya ini pertanyaannya soalnya ini sambung, Mbak. Atau kalau saya menjawab satu, ini yang satunya juga terjawab. Mohon izin Mbak Dewi, saya juga menjawab pertanyaan dari Mbak Zulfa Laila. Oh, iya, baik, silakan Mas Hakim. Nah, itu tadi juga bentuk dari pertanggungjawaban kita. Misal kita sudah menerima beasiswa bidik misi. Nah, terkait mondok atau tidak, atau kita harus di mahat, itu yang saya rasakan selama maba dulu. Saya tidak mondok di Ma'had UIN Wali Songo. Ketika saya sudah mendapatkan beasiswa, ya sudah, saya tinggal mempertahankan prestasi yang harusnya dipertahankan atau yang menjadi tuntutan dari bidik misi, seperti itu tadi. Nah, ketika ada mahasiswa yang tercabut mahasiswanya, itu nanti secara otomatis dari akademik itu menggantinya dengan mahasiswa baru yang bisa dilihat dari mahasiswa mana nih yang pantasnya bisa menggantikan mahasiswa yang tercabut. Seperti itu, Mbak Dewi. Baik, mungkin dari Kak Ozin dan Kak Zulfa ada tanggapan dari jawaban dari Mas Hakim atau ada yang perlu konfirmasi? Bagaimana Kak Zulfa dan Kak Ozin? Iya, terima kasih buat penjelasannya. Baik, lanjut ke pertanyaan Kak Zulfa yang kedua. Ini pertanyaan untuk Mas Anang ya. Pertanyaannya, apa saja proker yang dilakukan Genbi UIN WS setelah menerima beasiswa Bank Indonesia? Terima kasih. Untuk Mas Anang, silakan dijawab pertanyaan dari Kak Zulfa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Mas Osi ya. Mas tadi terkait apakah ada kemungkinan beasiswa dicabut? Kemungkinan itu pasti ada. Tergantung instansi mana, dan pasti setiap instansi beasiswa itu ada standar atau ketentuan bagi para penerima beasiswa. Ketika teman-teman mendapatkan beasiswa, tentu teman-teman tidak merta-merta hanya mendapat biaya. Harus ada benefit yang harus teman-teman berikan kepada instansi si penerima beasiswa, si pemberi beasiswa itu. Kalau saya sendiri, karena instansi saya ada di Bank Indonesia, jadi bagaimanapun saya harus memberikan benefit feedback dari BI yang telah menerima, yang telah kepada saya berikan feedback kepada BI di berbagai keikutsertaan kegiatan. Kalau teman memberikan kontribusi kepada instansi Bank Indonesia di komunitas saya, maka itu ada satu catatan, karena bagaimanapun juga di beasiswa Bank Indonesia setiap bulannya itu ada rekap keaktifan atau rekap absensi, yang nantinya rekap absensi itu diberikan kepada pimpinan Bank Indonesia. Nah, dari rekap aktifan itu nanti Bank Indonesia tuh menilai ini teman-teman dari beasiswa Bank Indonesia UIN tuh aktif nggak sih, kontribusinya banyak apa enggak. Kalau misal
di luar ketentuan yang sudah ditentukan dari Bank Indonesia, ya bisa saja beasiswa itu bisa dicabut dan diberikan kepada mahasiswa lain yang dirasa memiliki kualitas untuk mendapatkan beasiswa itu. Kemudian apa saja sih kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan Genbi UIN? Di tahun kepengurusan saya itu ada 2 kegiatan. Karena pandemi seperti ini, kegiatan itu tidak bisa dijalankan secara offline semua, artinya harus ada yang online. Untuk online, kami sering mengadakan kegiatan seperti webinar, mulai dari webinar edukasi, webinar terkait dengan tugas sentralan, webinar kepenulisan, webinar kewirausahaan, lingkungan, dan macam-macam. Sedangkan kegiatan yang offline, banyak kegiatan yang pernah dilaksanakan seperti kegiatan Genbi UIN peduli lansia, kegiatan Genbi UIN berbagi di pondok pesantren, kegiatan Genbi UIN tanam mangrove yang itu kerjasama dari seluruh kampus yang ada di Genbi Semarang, mulai dari Undip, UNES, Untidar, IAIN Salatiga, UMK, IAIN Kudus, serta UKSW. Itu Mbak Zulfa. Baik, itu jawaban dari Mas Anang ya, Mbak Zulfa. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Zulfa lagi? Sudah Kak, sudah jelas. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Deni Ahmad Fahrizi. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau saya tidak punya kartu Indonesia Pintar, apakah bisa mendaftar beasiswa bidik misi? Wah, pertanyaan ini sepertinya untuk Mas Hakim ya. Silakan Mas Hakim bisa dijawab pertanyaan dari Kak Deni. Ya, Mas Denny. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ketika kita memiliki kartu Indonesia Pintar, kita bisa mengajukannya, Mas Denny. Kita bisa mendapatkan KIP. Nah, dari mana itu ada indikasinya masyarakat atau keluarga yang memiliki anak yang masih usia mahasiswa atau usia siswa SMP, MTS itu sudah bisa mengajukan untuk dia mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Atau ini teman-teman mungkin keluarganya sebagai penerima program keluarga sejahtera PKH. Iya, PKH itu juga menjadi salah satu indikasi bahwasanya teman-teman itu juga bisa mendapatkan KIP. Nah, PKH itu dimasukkan di dalam persyaratan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Mohon maaf itu berdiri ada yang angkat tangan, dipersilakan. Baik, bagaimana Mbak Eka? Mbak Eka Widianingrum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Eka Widianingrum. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya. Cek, suara saya terdengar jelas tidak ya teman-teman? Mohon maaf suaranya putus-putus Mbak Eka. Cek. Nah, sekarang sudah jelas? Sudah mendingan. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Saya kepada Mas Anang Kurniawan. Mas Anang Kurniawan sebagai Ketua Komisariat ya Mas. Nah, pernah nggak sih Mas Anang itu berada di kondisi titik jenuh selama berorganisasi terutama di Genbi sendiri? Jika pernah, bagaimana sih caranya agar energi dalam diri kita itu atau semangat kita itu bisa kembali lagi? Kemudian pertanyaan yang kedua,
dalam seleksi beasiswa Bank Indonesia itu kan ada seleksi wawancara ya, Mas. Nah, itu apa sih kira-kira atau bagaimana tips dan triknya dari Mas Anang atau apa sih yang Mas Anang lakukan itu sebelum seleksi wawancara itu berlangsung? Kira-kira apa saja yang disiapkan sama Mas Anang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya lempar ke Mas Anang ya. Silakan Mas Anang. Baik, terima kasih Mbak Eka. Ini salah satu teman saya di Genbi Korkom Semarang tentunya. Titip salam buat teman-teman Genbi U3 ya Mbak Eka. Jadi berada pada titik jenuh ketika saya menjabat, bukan menjabat tapi diberi amanah terkait dengan ketua Komsat, tentu pasti ada. Cuman kembali lagi saya mengingat bahwasannya teman-teman itu sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Bagaimanapun juga ketika saya sedang berada posisi titik jenuh, saya selalu teringat pesan dan kata teman-teman ketika waktu itu sedang debat kandidat calon ketua Komsat. Saya masih ingat salah satu teman itu mengatakan, apakah nanti Anang ini bisa ketika pada posisi mungkin Anang sibuk atau Anang pada posisi titik terendah, tidak ada semangatnya sekali, masih sanggup untuk menjalankan amanah sebagai ketua Komsat. Saya katakan sanggup karena bagaimanapun juga tekad bulat saya ketika sudah diberi amanah mau tidak mau harus tetap dijalankan sampai akhir periode nanti. Begitu Mbak Eka. Untuk masalah pernah di titik itu ya jelas pernah. Bagaimana mengembalikannya sama pesan sama masukan dari teman-teman sebelumnya gitu. Kemudian terkait dengan wawancara, persiapan apa saja yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah Mbak Eka, saya sudah mendapatkan kesempatan melakukan wawancara itu 2 kali. Yang pertama adalah tahun 2020 dan yang kedua adalah tahun 2021. Tentu persiapan antara tahun 2020 sama wawancara tahun 2021 itu tidak jauh berbeda. Hanya saja ada ketika di 2020 saya hanya lebih mendalami terkait dengan materi-materi yang sekiranya akan ditanyakan. Mulai dari kebank sentralan, terus menganalisis diri sendiri itu bagaimana, terus menganalisis dari kekurangan maupun kelebihan, terus ditanya paling soal organisasi yang lain. Beda lagi sama persiapan wawancara di tahun 2021 kemarin, Hamin berapa ya? Kalau nggak salah tuh Hamin 2 Lebaran gitu wawancaranya. Jadi persiapan itu sama diberitahu waktu wawancara itu sangat mepet sekali. Sekitar ya tidak sampai 1 bulan lah, atau bahkan mungkin beberapa minggu. Dan antara wawancara ke-1 sama wawancara kedua itu jelas pertanyaannya lebih susah dan lebih berat gitu. Di tahun 2020 itu masih sebatas kebank sentralan sama analisis diri, sedangkan yang 2021 itu lebih mendalam terkait dengan kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan, terus kontribusi yang sudah diberikan kepada beasiswa Bank Indonesia. Nah, dari situ kan sudah kita ambil kesimpulan bahwasannya tiap-tiap masih persiapan wawancara dari beberapa tingkatan atau periode itu pasti beda-beda. Gitu Mbak Eka. Mungkin itu jawaban dari Mas Anang ya Mbak Eka. Silakan jika ada tanggapan. Terima kasih Mbak. Itu kan tadi kalau dari Mas Anang sendiri ya Mas. Bagaimana jika anggota-anggota Mas Anang yang merasakan kejenuhan itu sehingga anggota-anggota Mas Anang itu ada yang nggak aktif atau malah ngilang. Nah bagaimana atau sikap seperti apa yang Mas Anang berikan untuk membawa kembali mungkin anggota-anggotanya yang mungkin kalau online gini kan mungkin banyak juga yang mungkin hilang kabarnya atau bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana dari sikap Mas Anang yang akan Mas Anang lakukan untuk anggota-anggota tersebut? Oke. Seperti forum Genbi sepertinya ini. Tapi tidak apa-apa, saya lebih senang bicara dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman peserta di sini. Sebenarnya terkait dengan masalah keaktifan teman-teman anggota di Komsat itu tidak hanya di Komsat ini saja, bahkan katakanlah di Utidar, bahkan sekelas Undip juga pasti ada gitu. Cuman bedanya cara penyelesaiannya saja yang mungkin berbeda-beda dari setiap Komsat.
Kalau di Komsat UIN sendiri, saya kebetulan kerjasama sama pembina Genbi UIN Wali Songo Semarang, salah satunya adalah Bapak Margono, sekaligus pengawas dari Genbi Semarang, yaitu Pak Wakil Rektor 3 Pak Dr. Ahmad Arif Budiman MAG. Nah, saya selalu komunikasi sama beliau, Pak Margono, sama Pak WR 3 Pak Arif Budiman, terkait dengan keaktifan. Kan tadi saya pernah menyebutkan setiap bulan bahwasanya di Genbi itu, di masing-masing Komsat itu menyetorkan rekap keaktifan. Nah, kalau di UIN sendiri itu menyetor kedua alamat. Alamat pertama adalah tentu ke Bank Indonesia, yang alamat kedua adalah ke pihak pembina Genbi UIN Wali Songo beserta ke Pak WR3. Nah, kemudian bagaimana sih cara-cara agar teman-teman yang memiliki rasa semangat yang kurang ketika kegiatan Genbi atau mungkin menghilang entah kemana, ya tentu itu salah satu tugas ketua Komsat tentunya bagaimana caranya bisa mengembalikan semangat itu. Kalau hal yang saya lakukan pertama adalah mengingatkan komitmen mereka sebelum mendapatkan penerima beasiswa Bank Indonesia. Apa sih janji-janji mereka yang pernah disampaikan ke Bank Indonesia sebelum menerima beasiswa Bank Indonesia? Nah, hal itu saya sampaikan sebagai bentuk penyegaran mereka. Selain itu, saya selalu komunikasi kepada ketua-ketua Kadif, baik Kadif ARD, terus Kadif Edukasi, Kadif Sosma, Kadif KWU, karena bagaimanapun juga saya tidak tidak secara langsung bisa mengetahui teman-teman Perkadif itu rekap keaktifannya bagaimana. Salah satu hal yang bisa saya lakukan adalah komunikasi sama para kadif. Nah, dari para kadif inilah saya meminta teman-teman untuk selalu mengingatkan, selalu memberikan motivasi, semangat untuk selalu selalu terus berkontribusi di berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dari Genbi Korkom Semarang maupun dari Komsat UIN itu sendiri. Begitu Mbak Eka. Silakan Mbak Eka, mungkin jika ada tanggapan lagi. Sudah cukup, Mbak. Baik, terima kasih Mas Anang atas jawabannya. Nanti insya Allah saya sampaikan kepada teman-teman Genbi dari Untidar. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah cukup. Baik, masih ada pertanyaan dari kolom chat, akan langsung saya bacakan. Dari Guntur Firmansyah, dari Kak Guntur ya. Izin tanya Kak, apakah UIN Wali Songo mengizinkan kita mendapatkan beasiswa di luar yang sudah terdaftar di UIN Wali Songo? Silakan dari mungkin Mas Hakim bisa. Baik, terima kasih Mas Guntur. Sebenarnya tadi sudah disinggung terkait bisa mendaftarkan beasiswa di luar beasiswa yang sudah saya sebutkan tadi sama Mas Hakim. Selagi Mas Guntur ini belum mendapatkan beasiswa sama sekali, mulai dari beasiswa prestasi, beasiswa TAFIS, beasiswa Bank Indonesia, bidik misi, Jarum, serta beasiswa Basnas, itu masih bisa saja. Kebetulan, alhamdulillah, saya juga sebelum mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini, saya juga diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari pihak kabupaten. Tapi karena saya komitmen sama aturan yang diberikan oleh Bank Indonesia sama dari pihak kampus UIN, bahwasanya ketika teman-teman sudah diberi beasiswa oleh satu lembaga, maka teman-teman tidak boleh mendaftar atau menerima beasiswa dari lembaga lain. Beda lagi kalau misal Mas Guntur ini sebagai mahasiswa baru, Mas Guntur ingin mendaftar beasiswa di luar beasiswa yang sudah saya sebutkan tadi, yang tentunya ada di UIN Wali Songo. Selagi Mas Guntur belum mendapatkan beasiswa satu sama sekali, itu masih diperbolehkan, walaupun itu di luar instansi UIN Wali Songo Semarang. Begitu Mbak Dewi. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Ana. Bagaimana Kak Guntur, apakah ada tanggapan? Mungkin saya kira cukup ya. Baik, karena sepertinya sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi yang masuk dari teman-teman. Dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 16.
11. Saya kira cukup sampai di sini webinar kali ini. Mungkin dari sebelumnya dari Mas Anang dan Mas Hakim ada closing statement. Silakan mungkin Mas Anang terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Terus teman-teman peserta, termasuk teman-teman panitia, beasiswa itu siapapun berhak mendapatkannya selagi itu memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Namun saya tekankan kembali, ketika teman-teman mendaftarkan beasiswa, itu teman-teman satu hal yang ada di pikiran ketika ada saya mendaftarkan beasiswa, saya harus dapat biaya ini, itu tolong dihilangkan. Karena nantinya itu ditakutkan mengganggu konsentrasi teman-teman ketika mendaftarkan beasiswa di berbagai kategori, baik BI, Bidinis atau yang lain. Pengalaman saya ketika mendaftarkan beasiswa Indonesia, karena saya juga memiliki pengalaman kegagalan yang begitu pahit walaupun berakhir dengan manis di Bank Indonesia ini, ketika saya mengalami kegagalan, saya selalu mencatat apa sih kekurangan diri saya ketika saya mendaftarkan beasiswa ini, tapi kok ditolak. Ketika Mas Hakim tadi menyampaikan, Mas Hakim diterima di beasiswa bidik misi, saya sebenarnya juga bisa diterima walaupun sudah sampai tahap akhir, sama dengan Mas Hakim. Nah, saya belajar. Ketika saya memandang Mas Hakim, satu hal yang saya lihat dari Mas Hakim adalah kelebihan. Kelebihan Mas Hakim itu beda dengan kelebihan saya. Kekurangannya pun beda dengan kekurangan saya. Tinggal bagaimana teman-teman nanti ketika mengalami kegagalan satu kali mendaftarkan beasiswa, teman-teman itu tidak patah semangat, tapi teman-teman bisa mengambil pelajaran untuk dijadikan pengalaman ke depannya ketika mendaftarkan beasiswa selanjutnya. Begitu Mbak Dewi. Monggo Mas Hakim. Silakan Mas Hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anang, Mbak Dewi. Sedikit saja dari saya yang perlu teman-teman perhatikan. Ini pesan mungkin ya, pesan yang terus saya ingatkan kepada teman-teman itu, lihat kapan beasiswa itu dibuka. Kita sebagai pemburu beasiswa, mohon maaf saya katakan seperti itu karena nyatanya seperti itu. Kita sebagai pemburu beasiswa lihat itu beasiswa itu dibuka kapan, terus ditutup kapan. Kemudian kita atur strategi bagaimana kita bisa masuk dan yarhamukallah. Kemudian kita atur strategi bagaimana kita memulai masuk ke beasiswa itu sampai kita bisa sampai akhir mendapatkan beasiswa itu. Nah, terlebih lagi perbanyaklah peluang yang perbanyaklah peluang. Ketika kita memandang itu ada beasiswa di sana, kemudian ada beasiswa di sana, ada beasiswa di sana, coba semua, dicoba semua. Karena ringannya seperti ini. Lebih baik kita melempar umpan banyak dan kemudian kita bisa mendapatkan peluang ikan lebih banyak daripada kita melempar satu kail mata pancing seperti itu. Dan yang perlu diingat, kita harus tetap semangat. Baik, terima kasih Mas Hakim dan Mas Anang. Tentunya dalam meraih beasiswa ini ada dukungan dan doa dari kedua orang tua yang bisa menyemangati kita dalam berjuang memperoleh beasiswa. Dari saya cukupkan webinar pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke BMC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi. Wah, keren sekali nih Mas Anang sama Mas Hakim. Semoga buat teman-teman yang hadir di webinar kali ini, tentunya buat para maba ini semakin terinspirasi dan ingin mencoba mendaftar untuk beasiswa ini. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup yang dilanjutkan untuk foto bersama. Sebelumnya
Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak tutur kata saya yang kurang berkenan dengan hati teman-teman semua. Sekian, mari kita tutup acara sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan live dulu ya. Foto bersama akan diambil alih oleh Mbak Zian. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman bisa on cam ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Zian. Untuk seluruh peserta boleh meninggalkan room chat dan yang belum absen bisa absen di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat teman-teman. Dah, sampai jumpa. Semangat semuanya. Sudah ada 1 bulan lagi.